Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang function text yang ada di Microsoft Excel. Seperti biasa, kita nggak bakalan ngebahas semua function text yang ada di Microsoft Excel. Di sini kita cuma ngebahas sekitar 10 atau 11 function lah ya. Dan kalau kalian mau melihat function text apa aja yang bisa digunakan di Microsoft Excel ini, kalian bisa masuk ke halamannya punya Microsoft ini. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Dan file yang digunakan di video ini, nanti kalian bisa mengaksesnya juga melalui link yang ada di kolom deskripsi. Untuk fungsi yang pertama, di sini kita ada upper. Upper ini tuh berfungsi untuk mengubah suatu teks menjadi huruf besar semua. Contoh, kita tinggal panggil fungsi uppernya. Di argumennya kita masukin teks yang pengen kita ubah jadi huruf besar semua. Kayak gini. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi lower. Fungsi lower ini tuh berfungsi untuk membuat teks menjadi huruf kecil semua. Misal di sini kita panggil fungsi lowernya. Terus di argumennya kalian pilih teks yang pengen diubah jadi huruf kecil semua. Dan ya, kurang lebih seperti itu untuk menggunakan fungsi upper sama lower. Selanjutnya kita bakal ngebahas fungsi proper. Function proper ini tuh berfungsi untuk mengubah huruf pertama di setiap kata menjadi huruf besar. Misal kita panggil fungsi propernya, terus kita pilih argumennya, maka setiap huruf pertama dalam setiap katanya akan berubah menjadi huruf besar seperti ini. Terus di fungsi selanjutnya kita bakal ngebahas tentang concatenate atau concat. Function ini tuh berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih kata. Misal kita panggil fungsinya, terus di argumennya kita pilih teks yang mau kita gabungkan. Misal kita di sini ada teks 1, terus koma, di argumen keduanya ya teks yang keduanya. Maka hasilnya akan digabungkan seperti ini. Ini sama kayak operator dan itu ya, atau ampersand yang kayak gini. Cuma ini pakai function. Dan kalau kalian pengen punya spasi, ingin menambahkan spasi di tengah-tengahnya, kalian tinggal pakai ini aja ya, string atau tanda kutip yang isinya spasi kayak gini. Enter, maka teksnya akan punya spasi. Kalian bisa ganti ini juga pakai apapun. Jadi seperti itu kurang lebih untuk penggunaan fungsi concatenate. Di fungsi selanjutnya kita bakalan pakai fungsi left. Function left ini tuh berfungsi untuk mengambil karakter dari suatu sel yang di sebelah kiri. Misal kita pengen ambil inisial dari nama depan ini, kita tinggal di sinilah ya, kita pakainya, kita tinggal panggil fungsi left, terus di karakter pertama, di argumen pertama kita tinggal pilih sel yang mau kita ambil ya, yang mau kita pakai.
Terus di argumen kedua kita masukin berapa karakter yang bakal diambil. Karena kita ingin mengambil inisial, berarti cukup satu aja ya. Jadi kita tulis 1, terus tinggal tekan enter. Maka huruf pertama di kiri akan diambil. Kayak gitu. Kalau kita pengen ngambil 2 huruf, tinggal ganti aja jadi 2 si argumen yang keduanya. Maka akan muncul hasilnya. Kayak gitu untuk pemakaian fungsi left. Selanjutnya ada right. Function right itu berfungsi untuk mengambil karakter juga, cuma dari sebelah kanan. Misal kita pengen ngambil 1 digit terakhir kode karyawan ini nih. Untuk mengambil 1 digit terakhir dari kode karyawan yang ini, kita tinggal panggil fungsi right. Di argumen pertama diisi dengan sel yang mau kita ambil. Terus di argumen kedua kita sama kayak function left, kita masukkan berapa karakter yang mau kita ambil. Kita pakai 1 aja ya. Maka akan keluar karakter terakhirnya, 1 karakter. Kalau misalkan kita pengen 2, tinggal ganti jadi 2 argumen yang keduanya. Kalau di sini kita ubah, nanti bakalan ikut berubah juga. Kurang lebih kayak gitu untuk fungsi right. Di fungsi selanjutnya kita ada function mid atau middle lah ya. Kita pakai apa ya? Pakai kolom yang ini kali ya. Misal kita pengen ngambil huruf yang ada di tengah-tengahnya dari semua ini nih. Di sini aja kali ya. Kita tinggal panggil aja function mid-nya. Terus di argumen pertama kita masukkan ini ya, sel yang mau kita ambil huruf tengahnya. Di argumen kedua kita harus memasukkan start nomornya. Maksudnya si function mid ini tuh pengen mulai dari karakter keberapa, kayak gitu. Karena di sini kita mau ngambil C, jadi kita mulai dari karakter yang ketiga. Terus di argumen terakhir kalian tinggal masukin berapa karakter yang mau diambil. Karena kita di sini mau ngambil C aja, C doang. Jadi kita cukup masukin 1 kayak gini. Nanti hasilnya ya muncul. Kalau kalian pengen ngambil 2 karakter, tinggal ganti jadi 2 begitu. Kalau kalian pengen start dari karakter yang kedua juga bisa, dari huruf B berarti ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi gampangnya kayak gini lah ya. Si argumen yang kedua ini tuh menentukan si function mid akan mulai dari karakter keberapa. Terus si argumen yang ketiga itu menentukan berapa karakter yang mau kita ambil, kayak gitu. Itu untuk function mid. Di function selanjutnya kita ada function length
atau kependekan dari length lah ya. Si function length ini berfungsi untuk menghitung berapa karakter yang ada di sebuah sel. Misal kita panggil fungsi length, kita pengen tahu di sel ini tuh, yang ini ada berapa karakter. Nah, kita tinggal pilih aja gini, argumennya cuma satu, terus enter, maka si fungsi ini akan mengembalikan angka berupa 5. Kenapa 5? Karena di sel ini hanya ada 5 karakter. Spasi juga dihitung sebagai karakter ya. Misal kita tambahkan spasi, maka di sini akan berubah. Kalau kita tambahin akan berubah juga. Itu untuk fungsi length atau length. Di fungsi selanjutnya kita akan membahas tentang function find. Function find ini berfungsi untuk mencari sebuah karakter yang ada di dalam sel. Karakter pertama ya. Misal kita pengen mencari huruf O pertama di kolom ini. Kita tinggal panggil fungsinya find, terus kita masukin O kayak gini karena kita pengen cari huruf O. Terus di argumen keduanya kita pilih selnya, sel yang pengen kita cari huruf O nya, kurang lebih kayak gitu. Dan si function ini mengembalikan angka 2. Kenapa angka 2? Karena huruf O pertama yang muncul di sel ini ada di karakter kedua. Seperti itu. Di fungsi selanjutnya kita akan menggunakan function substitute. Substitute ini berfungsi untuk mengganti suatu huruf atau kata di suatu sel. Misal kita panggil dulu fungsi substitute-nya kayak gini. Di argumen pertama kita harus memasukkan sel yang mau kita ganti. Misal di sini ya, di sel ini tuh kita pengen ngeganti kata ini, yang ini menjadi ASD misal ya. Kita masukin kata yang mau diganti, yaitu ini. Di argumen yang ketiga kita masukin kata penggantinya, kita ganti sama ASD ya, kayak gini. Terus udah, maka hasilnya akan seperti ini. ASD diganti, yang harusnya ini diganti jadi ASD diganti. Kurang lebih seperti itu. Argumen pertama itu sel yang kita ganti. Argumen kedua itu kata yang pengen kita ganti. Di argumen yang ketiga itu merupakan kata penggantinya. Seperti itu. Di fungsi selanjutnya kita bakalan pakai function trim. Trim ini tuh berfungsi untuk menghapus spasi yang berlebih. Misal kita di sini punya sel yang banyak spasinya ya, yang ini. Kalau kita menggunakan trim, si spasi yang berlebih ini maka akan dihapus menjadi hanya satu spasi saja. Ini cuma satu argumen, jadi seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan trim. Dan kayaknya untuk pembahasan function text kayaknya udah cukup ya. Kalau misalkan menurut kalian ada function text yang penting yang harus dibahas, kalian tulis di kolom komentar aja. Dan ya, thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.